bahkan kadrun pun kalau dia atau kalau apa saking lamanya saya namanya kadrun. Ini apa? Termul yang sudah tobat. Bahkan termul pun istilah ya. Termul itu udah jadi bahasa nasional sekarang. Ini adalah cara-cara kekuasaan untuk melakukan intimidasi, untuk melakukan kriminalisasi, ya kan? Kalau dulu di zaman Orde Baru kita punya undang-undang anti subversi. Sekarang undang-undang ITE ini salah satu yang sebenarnya menjadi pintu masuk bagaimana orang dikriminalisasi. Saya ingat adalah ketika Pak Arsul Sani. Iya, kan? Semua nonton, semua melihat Pak Arsul Sani kemudian menunjukkan ijazah S3-nya langsung bikin konferensi pers terbuka. Dan relatif selesai. Hari ini saya menulis surat kepada Pak Prabowo bahwa harusnya beliau mendengarkan kritik-kritik itu, dan biasanya kelompok-kelompok kritik itu tidak didengarkan. Ada 3 modus yang dilakukan. Pertama, percuma kita punya undang-undang yang bagus kalau pelaksananya tidak bagus. Lebih baik kita punya undang-undang yang tidak bagus tapi pelaksananya bagus. Ucapkan selamat atau apa ya, kata-kata kepada Prof Denny, welcome to the club. Ya, welcome to the club, dan terima kasih juga untuk Prof Hendri. Untuk para termul, ya itu jelas ya, beliau itu sekarang membersamai kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini luar biasa. Ini bukan hanya daging semua, tapi daging plus tulang-tulangnya. Karena kalau biasanya kan kita daging semua. Kita akan ngobrol detail, tapi yang jelas adalah apa? Sebelum ngobrol kita mau jelaskan bahwa alhamdulillah ya, kalau kita lihat paling kiri itu pengacara pucuk ya, itu adalah Mas AGS ya, Abdul Ghafur Sangaji ya. Nomor 2 dari kiri tidak asing lagi, Prof Denny Indrayana ya, ini luar biasa, kita import langsung dari Australia. Tengah siapa nggak kenal ya. Beliau harus bertanggung jawab terhadap undang-undang yang sekarang menjerat saya. Saya juga, karena kami dulu ikut membuat ya tahun 2003 sampai sekarang. Prof Hendri Subiakto. Nah, dan at last, tapi bukan but not least, betul kalau ini ya. Kalau ini memang orang yang paling penting juga, pakar pra-peradilan, bukannya pakar hukum pidana. Ya, Pak Dr. Didit Wijayanto Wijaya. Ya. Thank you. Baik, tapi yang jelas kenapa kita ngumpul di sini? Nah, itu yang paling penting. Mas Roy, tema Mas kita Agus. apa hari ini? Tema kita adalah bagaimana pandangan para ahli ini ya terhadap pasal-pasal ataupun terhadap hukum yang kemudian diarahkan terhadap kasus kita. Wah, ini daging semua nih. Kalau ini bukan lagi daging sama tulang, tapi daging semua. Daging semua. Dan kenapa beliau ada di sini? Ini sekaligus komitmen. Terima kasih Prof Denny, terima kasih Pak Hendri, terima kasih juga Pak Adi. Kalau Pak Adi sudah pasti. Jadi udah tahu kenapa beliau ada di sini. Beliau ini terima kasih sudah akan mendukung dan membersamai saya. Ya. Berarti Mas Roy sebenarnya peradilan ini udah selesai. Iya. Dengan kumpul 3 ahli aja. Dan terima kasih khusus ke Prof Denny ya, dengan timnya Integrity ya, yang itu kemudian nanti jangan kaget ya kalau tim Tokham itu tiba-tiba beranak-pinak banyak karena ada tambahan dari tim Integrity. Siapa tahu nanti Prof Hendri juga akan bawa tim juga. Berarti sebentar Mas Roy. Iya, berarti ini langsung perkenalan ini. Oh iya udah langsung. Ini langsung di apa? Langsung diperkenalkan. Diperkenalkan, announce. Oh, di launching. Prof Denny Indrayana membersamai kita semua. Kan udah dari kemarin-kemarin. Sudah dari kemarin, sudah dari awal ya, sudah dari grup besar waktu itu, dan kita bersama-sama, dan ini untuk menegaskan kepastian supaya tidak ada yang main klaim ya gitu. Ya. Ayo Mas Agus, ada AGS, ada yang kemudian menyampaikan apa yang kira pertanyaan, karena ahli hukumnya beliau juga. Oke, Mas Roy. Iya. Jadi di sini banyak sekali channel ya, termasuk juga ada Integrity punya Bang atau Pak Denny Indrayana ya. Kemudian juga ada Roy Suri Official, Refli Harun Official, juga Sangaji Official, Langkah Data, dan beberapa channel-channel lainnya. Ya. Dan satu lagi, karena ada Refli Harun Official, tadi ada satu podcast yang kemudian pamit pulang. Buru-buru. Oke, Mas Roy, kita tidak mendahului persidangan, tapi sebenarnya dengan kumpul 3 ahli ini saya kira persidangan udah selesai, Mas Roy. Kita tidak mendahului persidangan, tapi kita ingin memberikan edukasi kepada para pemirsa ya, terkait dengan apa yang sekarang sedang kita upayakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian apa yang sedang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya.
Mungkin saya mulai dari menariknya ya. Saya mulai dari Pak Didit dulu Ya, ya. Terkait dengan permohonan pra peradilan di Pak Didit nih. Ya. Kalau Pak Didit lihat permohonan pra peradilan ini sebenarnya kami memanfaatkan secara tidak sah atau menyeludupkan hukum ya. Kalau hari ini Pak Didit itu Polda tidak mengakui bahwa penangkapan penahanan yang sudah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan mereka masih ngeyel gitu mengatakan bahwa enggak kok sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh KUHAP. Bagaimana Pak Didit melihat fungsi pra peradilan ini? Jadi begini, kan tadi dia memaksakan pasal 173 Ya. KUHAP, Ya. ya, di mana saya bilang itu adalah mempertegas, jangan lagi dimaknai di sana. Oke. Saya bilang. Itu kan Ya. khusus soal ganti rugi gitu. Itu jadi kalau misalnya sudah ada salah tangkap, Ya. salah tahan, bisa mengajukan ganti kerugian. Betul. Nah, salah tangkap, salah tahan ini adanya di mana? Di putusan pra peradilan. Ya. Sudah tegas. Nah, kalau dia bilang apakah itu hanya mengacu pada undang-undang, dia lupa kalau namanya putusan hakim ada yang namanya sifatnya kepastian hukum. Yes. Karena sudah final and binding, Ya. seperti putusan MK, final and binding. Itu menjadi aturan. Ya. Bedanya putusan hakim menjadi undang-undang bagi para pihak. Ya. Sedangkan MK sifatnya adalah erga omnes, Berlaku Untuk semuanya. Jadi di sana yang dia tidak pahami, dia memaksakan antara hukum dan undang-undang. Ya, ya. Saya bilang kita ini sarjana hukum, bukan sarjana undang-undang. Ya. Ya, harus dia pahami. Oke. Hukum itu lebih luas. Ya. Ya, Pak Didit gini. Sebelum P21, Ya. bahkan jauh sebelum pelimpahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum, Ya. kubu sebelah, kita sebut kubu sebelah lah ya, tidak perlu kita sebut merek, tapi semua orang udah tahu lah, kubu Ya, ya, sebelah selalu nantang, Anda kenapa nggak pra peradilan? Anda kenapa nggak pra peradilan? Begitu kami udah pra peradilan sampai yang ketiga, Kok peradilannya peradilan terus iya. ya? Kok Kemudian mereka kok seperti ini ya, kebakaran jenggot ya. Menurut Pak Didit, Emang langkah pra peradilan kami ini tepat Iya. nggak secara hukum Pak Didit? Sangat Ya, tepat. hak hukum nggak diberikan oleh undang-undang. Begini, saya sepakat dan setuju kalau dulu Mas Roy ini mengajukan pra peradilan sejak awal. Oke. Tapi ketika pra peradilan kita ambil deh statistik, ya kan? Waduh, keberhasilannya kan nol Kan itu aja. Iya. Data empiris menunjukkan kalau orang nggak ditahan nggak mau. Iyalah. Yang ditahan aja belum tentu pra peradilan. Betul, apalagi nggak Apalagi ditahan. nggak ditahan, tar dulu, ya kan? Jadi itu dasar. Ya. Saya kebetulan disertasinya mengenai pra peradilan. Soal ditahan ini Pak Didit itu Ya. kemudian berhubungan dengan potensial sangat ditahan karena di atas 5 tahun. Ya. Gitu loh, ada. Nah, itu terkait dengan pasal 32 Nah, dan di sini ada ahlinya. ada ahli nih. Dan yang membuat undang-undang. Iya, makanya. Yang Prof. Henry, membuat naskah ya, akademik. Kita geser sedikit ya. Ya. Prof. Henry, kira-kira 3235 itu berbahaya nggak bagi saya? Justru saya datang itu bukan belain Pak Roy Suryo, Wih. tapi belain Rakyat. siapapun Siap. yang dizolimi dengan penafsiran Alhamdulillah. penggunaan undang-undang ITE secara keliru. Iya, Salah betul. satunya termasuk Roy Siap. Suryo, gitu loh. Iya, iya. Tapi saya kemana-mana. Oke. Terus saya Iyalah, harus. siapapun itu. Bahkan kadrun pun kalau dia kalau apa saking lamanya dulu saya namanya kadrun. ini apa? Termul yang sudah tobat. Bahkan termul pun istilahnya begitu ya. Istilah ya. Termul itu udah jadi bahasa nasional loh sekarang. Kadrun Udah masuk sekarang KBBI. kamus bahasa Indonesia. Ya, kamus itu. Karena sudah disampaikan oleh mantan kepala negara. Iya. Iya kan, Pak Yusuf Kala udah bilang termul itu. Lanjut. Kalaupun ada termol atau siapapun Iya. yang juga didolimi dengan undang-undang ITE, saya siap juga. bantu. Oh, Bukan hanya iya, Mas Roy Suryo, Iya. siapapun termasuk pengacara-pengacara yang seolah-olah dia hebat itu. Iya. One day kalau dia kena undang-undang ITE saya bantu. Nah, ini sebenarnya tujuannya apa 3235 itu, Nah, Prof? itulah Gitu makanya loh. sebenarnya sangat tidak relevan dengan yang dilakukan Betul. oleh Mas Roy maupun Ya. juga Bu Tifa. Ya. Terus terang ya, ini seringkali penerapan Kalau pasal satunya lagi 32 pengkhianat dan ya biarkan ke laut ya. 32 itu si omong-omong. tidak relevan. Iya. Kenapa saya katakan tidak relevan? Mas Roy itu kan selama ini kan dianggap memfitnah. Iya. Iya. Dianggap melakukan pencemaran nama baik. Betul. Framingnya kuat sekali di Waduh, situ iya, sampai biasa. ini harus dipidana karena dia sudah memfitnah
serendah-rendahnya kan begitu kan. Tapi kok pasal yang dipakai bukan persoalan konten. Harusnya kalau fitnah, pencemaran nama baik itu pasal 27 terkait dengan konten. Ini kok tiba-tiba adalah computer crime. Pasal yang isinya bahwa objeknya kejahatan itu adalah komputer. Di dalam komputer itu ada namanya informasi elektronik yang dijadikan objek sebagai serangan. Apakah benar Mas Roy itu menyerang informasi elektronik dengan mengubah-ubah? Kalau memang benar harus tunjukkan dong. Yang namanya alat bukti awalnya itu, alat bukti awal utamanya adalah ini loh informasi yang sebelum diubah-ubah dan ini yang sudah diubah-ubah. Dan pelakunya itu secara teknologi dan terbukti dalam teknologi itu pelakunya adalah Roy Suryo jam sekian dia mengubah-ubahnya. Dari mana dia mengubahnya? IP-nya di mana? IP-nya di mana? Komputernya bentuk apa? Apa pakai HP atau apa? Itu yang namanya computer crime atau objeknya adalah informasi. Tapi ini kan tidak. Mas Roy hanya cuap-cuap gitu kan. Objeknya juga masih tetap ada sampai sekarang. Ada cuap-cuapnya di TV lagi gitu kan. TV-nya bukan saya modcast lagi di TV misalnya begitu. Dulu Roy Suryo official belum lahir dulu. Kalau ini bisa aja. Ini penegasan ini. Iya, penegasan ya kan. Belum ada ya dulu ya? Belum ada. Berarti dulu kita belum muncul kalau gitu. Nah, ini kan berarti apa? Bukan informasi elektronik yang dimaksud oleh undang-undang ITE itu. Apalagi fitnah ya, Bro. Apalagi kan karena fitnah itu kejam. Fitnah kok. Tapi kalau mau pakai ini. Iya, kalau mau fitnah itu kejam. Tapi kalau mau fitness kejam. Gitu ya. Mas Roy, aku mau tanya beberapa pertanyaan. Tanya ke Prof, Bro. Ini Pak Prof izin. Ini yang juga kami uji dalam pra peradilan kedua. Sayangnya ahli yang kami hadirkan keterangan Pak Didit itu tidak dipertimbangkan. Apalagi keterangan dari kubu sebelah itu lebih hancur lagi. Seluruh dalilnya tidak dipertimbangkan. Tapi ada yang menarik Pak Prof. Ahli yang dihadirkan dari Polda ketika bicara soal penerapan pasal 32 dan 35, terutama 32. Dia nggak ngerti undang-undang ITE. Aku punya dua pertanyaan kepada Pak Prof, izin barangkali kami juga diberikan pencerahan hukum gitu ya. Apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik atau bukti transaksi elektronik atau bukti surat elektronik? Apakah flash disk yang digunakan untuk download video dari salah satu stasiun televisi atau kontennya atau isinya daripada ijazah tersebut. Sementara ijazah tersebut kami buka di pengadilan tidak mengalami perubahan seperti tayangan yang dianalisis oleh Mas Roy. Nah, gimana menurut Pak Prof? Transaksi elektronik itu ada di Undang-Undang ITE pasal 1 ayat 2. Yang isinya adalah bahwa itu perbuatan hukum. Tapi di penimbangnya disebutkan perbuatan hukum apa? Perbuatan hukum baru yang dulu tidak ada sebelum ada Undang-Undang ITE, sebelum ada perkembangan teknologi. Yaitu perbuatan hukum baru menggunakan komputer dan jaringan komputer. Jadi kalau cuap-cuap pakai komputer enggak? Ambil komputernya enggak? Kecuali saya bicara jadi kalau orang menganalisis orang itu bukan perbuatan hukum dalam konteks undang-undang ITE. Saya tegaskan, menganalisis ijazah, kemudian menganalisis detail ya, misalnya foto, apalagi cuma di font, televisi, huruf, terus kemudian ditampilkan. Berarti itu menganalisis sama nggak dengan memanipulasi? Menganalisis bukan transaksi elektronik, ya kan? Bukan transaksi, apalagi kemudian ada istilahnya mengubah-ubah informasi yang menjadi objek. Mengubah-ubah itu yang menggunakan komputer, lalu dia mengubah-ubah. Apakah itu bisa menggunakan menghack misalnya begitu, atau dengan cara misalnya memasuk ke satu sistem pakai laptopnya siapa begitu yang dia tidak berhak. Itu bisa saja di sana ya. Tapi intinya adalah bahwa yang disebut sebagai mengubah-ubah itu adalah menambah, mengurangi, menghilangkan informasi milik orang lain. Milik orang lain atau publik. Sekarang pertanyaannya, yang sekarang itu dikatakan jadi objeknya pasal 32 itu milik siapa? Dian Sandi. Milik siapa? Ada di akunnya Dian Sandi. Ini menarik.
objeknya atau informasi yang ada di dalam objek tersebut, katanya Pak Jokowi, Pak Jokowi, nama Joko Widodo, foto Joko Widodo, Universitas Gadjah Mada. Fotonya belum tentu Jokowi juga itu. Enggak, maksudnya di dalam ini anggaplah begitu ya. Ini kita masih menganggap begitu ya. Ya, oke. Kemudian Pak Prof, sama yang tadi informasi Joko Widodo, ternyata saya baca BAP-nya yang punya yang namanya Joko Widodo. Joko Widodo tidak pernah memberikan izin kepada Dian Sandi untuk memfoto ijazahnya kemudian dia upload. Dia tidak pernah memberikan izin itu. Dan dia tidak tahu bagaimana caranya Dian Sandi bisa mengambil foto itu. Nah, apakah ini adalah informasi milik Pak Joko Widodo dicuri atau dokumen Joko Widodo atau dokumen Dian Sandi atau seperti apa? Ini masih kabur nih. Harus penyidik justru menjelaskan. Ini punya siapa? Yang kedua adalah bahwa informasi elektronik itu kalau udah kena pasal 32 mengubah-ubah tadi harus ditunjukkan aslinya seperti ini. Kemudian berubah menjadi seperti ini, kapan berubahnya, siapa pelakunya, itu ada metadatanya. Ada yang namanya data tentang data. Kapan itu diubah dan sebagainya. Ahlinya itu kemudian menunjukkan, ahli digitalnya itu menunjukkan perubahan-perubahan ini. Itu yang disebut sebagai custom of custody begitu ya. Ahlinya harus ahli digital itu. Ada nggak yang benar-benar menunjukkan dan dia bisa menunjukkan secara valid begitu. Kalau itu tidak ada informasi elektronik itu. Mas Roy, izin. Ini saya mau akun X-nya Dia Sandi itu misalnya harus dicek dulu ya tadi metadata. Kemudian akun yang mengambil dia, mengcopy dia, itu harus dicek. Misalnya, meskipun saya tidak ingin ya gitu. Kalau saya dituduh mengambil, yaitu misalnya handphone saya atau komputer saya harus diperiksa. Kalau ternyata tidak ada, kan juga tidak. Itu loh artinya. Gini Mas Roy, ini unsur milik ini kan penting banget ya. Penting ya. Disebut pasal 32 tuh milik orang lain. Betul. Disebut itu. Ya, Pak Prof gini. Pak Jokowi mengatakan ijazahnya bukan digital, ijazahnya analog. Dan yang diunggah oleh Dian Sandi tidak melalui izin daripada Pak Joko Widodo. Tapi yang melaporkan pasal 32 Pak Joko Widodo. Bagaimana menurut Pak Prof? Itu tepat nih, analisa hukumnya nih tepat nggak nih? Itu makanya menjadi tidak jelas karena sebenarnya yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE pasal 32 itu informasi elektronik dan sistem elektronik. Nah, karena ijazahnya bukan elektronik, berarti gugur dong. Karena nggak jelas ini, kita tanyakan pendapat dari negeri seberang. Prof Denny, jenengan ngamati dari seberang, tapi tentu ngamati itu seberang kan nggak ada jarak lagi, ya. Saya mau bertanya begini, buat orang yang ada di seberang. Kalau ada perkara begini yang melibatkan mantan presiden, negara sebesar Australia misalnya, itu nanggapinnya gimana? Kalau ada perdana menteri misalnya dipertanyakan ijazahnya, atau atau gubernur dipertanyakan ijazahnya. Kalau negara seperti Australia yang sudah demokratis, sudah terbuka, sudah maju, itu pejabat tersebut menunjukkan ijazahnya atau muter-muter seperti apa ya? Atau bikin reuni-reunian. Bagaimana negara sebesar seperti Australia kalau hal yang seperti ini terjadi di silakan. Ada 3 yang saya ingat langsung ya. Pertama, di Australia nggak ada persoalan ijazah pasti. Ada perbuatan seorang anak. Oh, itu lain lagi. Yang katanya ke Australia bikin ijazah di sana, tapi ternyata dia cuma 6 bulan di sana. Itu kasus lain. Jadi tidak ada isu pejabat publik Australia yang saya dengar sejauh ini. Kemudian punya masalah terkait ijazahnya. Jadi pertanyaan beliau ini sayangnya nggak ada jawabannya. Hanya ada di negeri Indonesia. Atau kalau kita mengandaikan, bagaimana negara sebesar Australia yang sistem demokrasinya sudah mapan dengan ini, kalau ada pejabat tersangkut begini, cukup tunjukkan saja atau bikin. Makanya yang kedua itu Australia sendiri. Jadi saya membayangkan kalaupun ada tidak akan sesulit ini sebagaimana kalau kita lihat di Amerika. Karena kita sudah sering dengar nih komparasi Barack Obama langsung tunjukin, ya kan? Yang ketiga yang saya ingat adalah ketika Pak Arsul Sani. Semua nonton, semua melihat Pak Arsul Sani kemudian menunjukkan ijazah S3-nya langsung bikin konferensi pers terbuka.
dan relatif selesai masalahnya. Iya. Nggak ada isu lagi. Dan mantan menteri juga ada. Saya meskipun ada orang cerewet terus sampai dengan sekarang, tapi nggak usah dilain lah, buang ke laut aja Ada lah. beberapa teman yang Iya. kemudian memunculkan ijazahnya, Iya. Mas Dino, Iya, dan macam. betul. Jadi memang sangat disayangkan ya. Sedari awal Pak Jokowi tidak kemudian menunjukkan saja. Yes. Saya sudah berkali-kali juga bicara soal ini, bahwa kalau kita ingin tuntas, cara sederhana adalah tunjukkan. Ya. Dan disitulah terbukti kemudian kita dengan ya harus ada proses pembuktian pasti. Tapi dengan beliau tidak membuktikan ini, ya sudah kita sering sampaikan ini terlalu berlarut-larut. Nah, yang lain, Mas, perspektifnya adalah dari sisi politik hukum tata negara yang saya pelajari. Kalau pidana tadi sudah panjang lebar. Ini adalah cara-cara kekuasaan untuk melakukan intimidasi, untuk melakukan kriminalisasi, ya kan? Kalau dulu di zaman Orde Baru kita punya undang-undang anti subversi, yang kemudian pada saat reformasi itu yang kita kemudian hilangkan. Iya, betul. Sekarang undang-undang ITE ini salah satu yang sebenarnya menjadi pintu masuk bagaimana orang dikriminalisasi. Hari-hari ini saya menulis surat kepada Pak Prabowo bahwa harusnya beliau mendengarkan kritik-kritik gitu, dan biasanya kelompok-kelompok kritik itu tidak didengarkan. Ada 3 modus yang dilakukan. Pertama, dibeli itu biasanya mungkin dikasih macam-macam lah ya kan, apakah berkilo emas atau dolar yang dari berangkas rumah mana kita nggak tahu. Yang kedua, dikriminalisasi. Jadi kemudian diancam dengan satu proses hukum supaya orang kemudian takut. Yang ketiga yang paling berbahaya, yang paling pengecut ketika kekuasaan menghabisi. Jadi dibeli, dikriminalisasi, dihabisi. Dihabisi ini yang paling sulit kemudian sekarang terbukti pelakunya negara biasanya. Yang jadi korban misalnya Almarhum Munir. Novel Baswedan matanya, Andri Yunus matanya, dikriminalisasi dan dihabisi inilah. Jadi banyak sekali. Nah sekarang Mas Roy yang mencoba untuk menunjukkan sikap peduli kritisnya terhadap nasib negara, ya dikriminalisasi salah satu modusnya. Yang terbaru sebenarnya ada yang barusan dibela juga oleh Prof Henry, yaitu sahabat kita, podcaster kita, yaitu yang ada Babe Aldo. Nah itu ceritanya gimana itu, Prof? Sebelum kita akhiri kita ngobrol, karena mungkin beliau-beliau ini mau ada acara lain dan kita masih punya narasumber baru yang nanti luar biasa. Itu nanti. Memang betul kata Mas Denny Dayana bahwa sekarang ini undang-undang ITE banyak dipakai untuk membungkam. Jadi terjadi chilling effect. Takut orang fitnah. Membungkam mereka-mereka yang kritis, termasuk Anda, itu objek yang juga harus dibungkam. Ya. Mungkin nanti kita juga bisa. Bisa saja. Nah, kebetulan kemarin yang terjadi ada si Rudi Kamri juga, ada kemudian siapa? Termasuk tokoh yang nanti akan kita hadirkan selaku narasumber juga gitu. Nanti ada dalam sesi tersendiri. Babe Aldo itu karena dia banyak mengkritisi masyarakat di masyarakat di Kalimantan Selatan, ada yang tersinggung. Apa yang dia lakukan itu kiprahnya mengganggu mereka-mereka yang punya kekuasaan di sana lah. Nah akhirnya yang terjadi adalah menggunakan undang-undang ITE, dia dikriminalisasi seolah-olah melanggar pasal 32 dan 35 juga. Sama juga pasalnya. Hanya gara-gara dia mengupload sebuah foto. Foto itu dia upload di TikToknya, TikTok pribadinya, yang dia tanyakan apa benar ini adalah orang di lapas gitu ya. Karena memang ada orang yang sering datang ke lapas itu menjenguk kata keluarganya yang notabene terkait dengan narkoba. Bandar narkoba. Tapi di balik itu sebenarnya problemanya adalah tadi kekritisan dia di masyarakat. Ya kita tahu loh Babe Aldo itu kritis. Akhirnya yang terjadi sekarang ditahan. Siap. Ini sekaligus closing statement Pak Didit. Pak Didi juga pasti punya pandangan tentang Babe Aldo gitu ya. Apa yang kemudian bisa kita katakan sebelum nanti saya minta Prof Hendy nutup, kemudian Pak Prof Denny nutup, dan juga nanti terakhir Mas Agis menentukan konklusinya. Kalau sepintas saya lihat perkaranya, saya sudah melihat itu kelihatan sekali kental namanya rekayasa kriminalisasi. Kita harus bedakan. Kita juga ada rekayasanya kita. Jadi saya harus bedakan rekayasa kriminalisasi dengan kriminalisasi. Kriminalisasi itu sesuatu perbuatan yang bisa dikriminalkan. Tapi kalau rekayasa itu jahat sekali. Nah,
Jadi closing statement saya adalah sebenarnya kita punya banyak undang-undang, termasuk undang-undang ITE. Ya, ya. Undang-undang ini bagus. Ya. Ya. Saya menyitir dengan istilah das Sein, das Sollen. Oh ya, ya. Apa yang harusnya dan apa yang terjadi. Ya. Nah, jadi ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Betul. Sehingga saya perlu komentar satu. Apa itu? Percuma kita punya undang-undang yang bagus kalau pelaksananya tidak Betul. bagus. Lebih baik kita punya undang-undang yang tidak bagus tapi pelaksananya bagus. Ya. Gitu. Lebih baik. Ya, Prof. Henry, Jadi closing statement banyak- 32 35 terhadap saya ini gimana kira-kira? Pasal 32, 35 ini sering dipakai karena sanksinya di atas 5 tahun. Nah, itu. Sehingga bisa untuk nahan. Perkara sebenarnya match-match tidak cocok, Ya. unsur-unsurnya nggak cocok, itu Ya. belakangan nanti di pengadilan Ya. tapi tahan Ya, duluan. itu kan ya Ini yang kasusnya seperti sih. kriminal, Itu yang dia ya, dilihat seperti seperti si Aldo. Bapak Aldo juga Ya. seperti itu. Anda pun dulu awalnya mau seperti itu. Ya, Tahan masih ini duluan. on progress. masih itu Tahan duluan Ya. gitu. Nah itu yang terjadi, makanya betul bahwa problemanya adalah bahwa undang-undang yang sebenarnya untuk jagain internet Transaksi, supaya ya. internet supaya aman dari ketika dipakai untuk ekonomi Internasional, digital, ya, dan supaya kita nggak digital dan di-ban sebagainya. waktu Ternyata sekarang dipakai untuk kegiatan-kegiatan politik gitu loh. Makanya Bukan. saya ini kadang-kadang juga miris. Ya. Memang benar kita betul butuh rancangan undang-undang apa ini perampasan aset. Iya, iya, Kita butuh. iya, iya, iya. Tapi kalau kondisinya masih seperti sekarang, Aduh. di mana penegak hukumnya sering menggunakan undang-undang untuk kepentingan Itu bisnis dan dia. politik mereka. Udah. Saya khawatir malah nanti dipakai untuk ngerampasi orang-orang yang tidak bersalah. ini. Maka harus hati-hati gitu Siap, loh. siap. Harus disiapkan dulu, kalau perlu reformasi dulu Itu ya. penegak hukum yang Setuju. oknum-oknumnya terlalu banyak ini. Setuju, Prof. Prof Denny punya pandangan yang sama? Saya menyambung aja. Ya. Kami pernah dapat amanah sebagai Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Wah, iya, dulu. Ya. Jadi memang kalau penegakan hukum kita itu bisa dipesan, maka yang dijadikan target itu bukan keadilan. Yang dijadikan target itu lawan, Siap. sasaran gitu. Ini jahat ini. Jadi memang harus kita hati-hati betul dengan penegakan hukum yang tujuannya jadi politis, Ya. tidak lagi yuridis. Nah, saya pikir siapapun presidennya, pemberantasan mafia hukum itu harus menjadi salah satu agenda yang sangat serius ditegakkan. Ya. Ya. Salah satunya terakhir adalah kalau Pak Prabowo sekarang serius, maka pemberantasan mafia hukum salah satunya dia menguatkan kembali KPK sebenarnya. Iya, luar biasa. Begitu. Mas, konklusi hari ini? Konklusinya saya ambil dari kesimpulan tiga Ya. tokoh yang luar biasa. ini. Pak Didi tadi bicara soal undang-undang ITE dari asas das Sollen das Sein. Ya. Kemudian juga Prof Henry juga ngomong soal undang-undang ITE dan Pak Prof Denny juga ngomong undang-undang ITE. Satu kesimpulannya adalah undang-undang ITE ternyata adalah undang-undang subversi era reformasi. Yang sebenarnya undang-undang itu sudah kita tinggalkan. Iya, Tapi harusnya ditinggalkan. Harusnya ditinggalkan, tapi dihidupkan dalam era reformasi. Reinkarnasi dalam undang-undang. Ya, betul. Undang-undang subversi yang biasa dipakai oleh Pak Harto untuk membungkam lawan-lawan politik, untuk memenjarakan lawan-lawan politik pihak oposisi supaya kekuasaannya aman. Sekarang Ternyata hari ini direinkarnasi. Ya. Terima kasih Pak Ya, Prof Denny, makasih, Pak Prof Denny, Henry, Prof Henry, Pak Dr. Ya. Didit, itu Dan luar biasa. kita Itu kesimpulan akhiri, kita, Mas. Ya, jadi ya, satu lagi ya, Satu silakan. aja. Saya cuma mau nutup dengan adagium. Apa itu? Ya. Kita suka dengar fiat justitia uang kailo. Ya, betul. Artinya meskipun besok langit Langsung tuh, ya. keadilan atau justice harus ditegakkan. Betul. Ya. Dan menegakkan itu Nah, masalahnya susahnya begini, justice tidak akan selalu ditegakkan. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu besok langit nggak mungkin runtuh. Iya. oke. Tapi itu yang luar biasa. mantap, Tapi itu yang terjadi ya. Mantap, Jadi mantap. para aparat penegak hukum ya jangan lagi menggunakan undang-undang ITE itu ya untuk mengkriminalisasi orang. Ya, dan apalagi mengingkari itu. Malu, Bro, kalau malu, Bro. Ya kita malu. Sampai jumpa di kesempatan yang Sampai lain. jumpa, dan ini Tapi singkat Mas Roy, banget, sebentar. tapi ini Tapi sebentar bagian Mas Roy. semua. Sebagai penutup, Ya. aku mau mengucapkan selamat atau apa ya?
kata-kata kepada Prof Denny, welcome to the club. Ya, welcome to the club. Dan terima kasih Ya, juga untuk buat Prof Pak Hendri Prof, atas kesediaannya. nanti kami tunggu keterangan ahlinya di persidangan Ya, betul. supaya mengajari hakim dan mengajari jaksa gitu. Ya. Ya. Dan untuk para termul, ya itu jelas ya. Beliau-beliau itu sekarang membersamai kami. Prof Pak Didit, Ya, kami akan terus memakai ilmunya Pak Didit untuk pra peradilan selanjutnya. Ya. termasuk juga di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.